proses yang panjang, maka prosesnya juga harus dilakoni dengan sangat sabar. Jadi mendidik istri itu terutama adalah dalam hal pendidikan agamanya. Itu kewajiban dengan lo ya, difahami itu. Saya sering kali menemui banyak suami-suami yang belum paham itu. Saya pernah ketemu sama teman ngobrol laki-laki kebetulan. Dia itu sudah menikah, punya anak pada saat itu 3. Terus dia tuh komen begini sama saya yang buat saya kaget itu. Mbak, ini pakai bahasa Jawa, jangan ngerti bahasa Jawa pernah, paham nggak? Mbak, aku ki nembe ngerti, jebule bojoku ki ra iso maca Quran. Dia pinter baca Quran. Bojoku ra iso maca Quran. Terus nadanya dia itu adalah menyalahkan istrinya kenapa tidak bisa baca Quran. Lah saya bilang sama dia, "Yo salahnya sampean. Bukan salah istrinya." Karena apa? Karena tugas suami adalah mendidik istri, termasuk ketika kemudian lo anaknya wis 3 lho Mas, nembe ngerti nek bojone ra iso maca Quran tuh berarti selama sekian tahun itu dia ngapain aja gitu kan. Jadi tidak hanya dibini tapi juga dibina. Yang berikutnya kaitannya dengan pendidikan mendidik istri adalah memimpin istrinya untuk ibadah. Ada hadis bagus dari Rasulullah itu panjang jadi saya nggak usah bacakan. Jadi perintah Rasul itu kalau malam, tengah malam itu akhir malam itu suaminya bangun, istrinya tidur, itu suruh bangunin, dek, sholat yuk, maksudnya sholat tahajud. Kalau nggak bangun itu istrinya suruh nyiprati air Mas, diciprati banyu biar dia bangun. And vice versa, istrinya pun bisa seperti itu. Kalau dia yang bangun, suaminya masih tidur dibangunin nggak bangun-bangun ya, ciprati banyu, kasih air sedikit ya. Itu hadisnya bunyinya specifically seperti itu, mencipratkan air di muka. Maksudnya kan ya bangunnya jangan dibuyur. Satu gayung. Bapak almarhum, bapak mertua saya dulu waktu di rumah sakit itu, kami kan nunggu di rumah sakit, beliau gerah toh di atas tempat tidur rumah sakit itu, saya sama suami saya di bawah-bawahnya itu. Jam 2 itu, jam 2, 3 itu bapak mertua saya itu suami saya digini-gini kaki. Tangi, sholat gitu. Sebegitunya gitu loh. Nah, apalagi suami kepada istrinya. Kemudian biar cepat meluangkan waktu untuk bercanda dengan istri tercinta. Mas, itu penting. Terus guyu ke. Terus berikutnya tidak mempersoalkan kesalahan kecil si istri. Jadi jangan perkara-perkara sepele nanti jadi masalah. Karena kalau menjadikan begitu nanti istri pun begitu. Mas, handuk jangan ditaruh di tempat tidur, digantung. Gitu kan sebetulnya masalah sepele toh. Jangan dibikin jadi masalah besar. Dek, kopinya kurang apa gitu. Kurang pahit atau kurang manis, jangan jadikan masalah kalau yang kecil-kecil. Terus tidak menjelek-jelekan istri, jelas nggih, nggak usah dibahas. Terus memang suami itu harus menasihati istri. Jadi tahapannya itu Mas, pertama kalau istrinya itu memang salah dinasihati, gitu. Nek misalnya istrinya itu ngeyel, maka step keduanya itu adalah tidak tidur bareng. Maksudnya jenengan tidur di mana, istrinya di mana gitu, nggak dibarengi. Kalau itu juga nggak mempan, baru yang ketiga boleh dipukul, tapi tidak boleh diwajah dan tidak boleh sampai meninggalkan bekas. Itu dalam rangka mendidik tadi, gitu kan? Karena harus didikan suami itu memang itu harus dilakukan. Kemudian memberikan hak istri dalam hubungan intim, pas, beres ya. Loh, Bu Wiwi mau dibahas Bu itu. Maksudnya dibahas itu, pas lah itu, wis pinter Mas Ram. Oh kan wis guyu, udah ketahu berarti. Terus apalagi ya? Bentar, saya ada yang kelewat mesti. Ya mungkin intinya seperti itu. Itu kewajiban suami. Lah nek ada kewajiban suami berarti ada kewajiban istri juga toh. Nah, itu tinggal dibalik aja Mas. Kewajiban jenengan kepada istri adalah hak istri kepada Anda. Kewajiban istri kepada suami kepada Anda adalah hak Anda terhadap
istri, ya paham nggih? Itu tinggal dibalik-balik aja. Nah, apakah kemudian Mas Ram tidak berhak untuk tahu apa saja hak saya sebagai suami? Ya boleh, pasti tahu, harus tahu. Tetapi Mas Ram perlu ingat, jangan tahu high heels, haknya di depan apa di belakang? Nah, berarti apa yang duluan? Kewajiban dulu apa hak dulu? Kewajiban. Soalnya kalau haknya di depan nanti bisa jalan nggak pakai high heels? Pasti jatuh kan? Nah, makanya jangan didahulukan haknya, tapi dahulukanlah kewajiban Anda. Insya Allah nanti Allah akan mudahkan Mbak Uli untuk juga melaksanakan kewajibannya kepada Mas Ram. Dalam hal ini berarti memberikan hak yang memang you deserve untuk mendapatkannya. Nah, teman nggih Bu Arya cekap nggih. Mungkin kita lanjutkan dengan high heel apa? High heels. Soalnya nggak pernah pakai high heels. Tapi tahu toh Bu, high heels kan haknya di belakang toh Bu. Kalau high heels haknya ditaruh di depan bisa jalan nggak Bu? Nah, iya, gelepak kan ke belakang jatuh toh pasti. Maka jangan dahulukan hak sebelum Anda melaksanakan kewajiban. Yang di depan itu adalah kewajiban, hak itu harus di belakang. Kalau enggak nanti kita jatuh, nggak bisa jalan. Kecuali kalau pakai wedges ya. flat Nah, atau flat shoes. Tapi itu nggak ada haknya masalahnya. Kalau wedges itu consider hak nggak Mbak Tia? Enggak ya? Iya. Enggak ya? Iya. Tapi kan rata itu Mbak, rata. Itu berarti semuanya hak, semua kewajiban semua. Susah kan? Tuh. Ya mungkin itu monggo kita berdoa. Oh satu lagi Mas saya pesan. Ya. Boleh nggak saya pesan? Boleh. Ada satu, sebentar mana ya? Nanti kalau sudah akad, ya ijab kabul, itu Mbak Uli pegang ubun-ubunnya, ubun-ubun ini sini ya, pegang pakai tangan kanannya Mas Ram, kemudian doakan Mas. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Nanti bisa saya kirim. Lakukan itu. Pegang. Ini pura-pura Mbak Uli ya. Gimana? Sini ya. Terus doakan ini tadi sambil dengan berdoa. Arti doanya ya, ya Allah sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan dirinya dan kebaikan yang Engkau tentukan atas dirinya, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekannya dan kejelekan yang Engkau tetapkan atas dirinya. Masya Allah. Ya. Ini yang belum menikah ini pada membayangkan ya. Dipegang ubun-ubunnya. Lakukan itu dengan tulus dan sungguh-sungguh, semoga Allah berkahi. Cepat ya Mbak dipegang ya. Semoga Allah berkahi rumah tangga. Amin ya Allah. Nanti dengan kebaikan kita doakan Mas Ram dan Mbak Udi, ya. Mbak Udi. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa din sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma innaka taqdiru wa la aqdiru wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub fa inna ra'aita lahuma Mas Ramadan wa Mbak Uli khairan fi dinihuma wa akhiratihuma faqdirha lahuma. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mentakdirkan dan bukanlah aku yang mentakdirkan, dan Engkau maha mengetahui apa yang tidak ku ketahui. Engkau maha mengetahui hal-hal yang gaib. Maka jika Engkau melihat kebaikan antara Mas Ramadan dan Mbak Uli, calon pasangan suami istri ini, untuk agama mereka berdua dan akhirat mereka berdua, maka takdirkanlah mereka berdua untuk bersama. Amin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada.
Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami, urusan pernikahan Mas Rama dan Mbak Uli, semoga dilancarkan semua urusan dan persiapannya sampai ke hari akad nikahnya. Allahumma barakallahu lahuma wa baraka alaihuma wa jama'a bainahuma fil khair. Ya Allah, mudah-mudahan Allah memberkati Mas Ramadan dan Mbak Uli baik dalam suka maupun duka, dan selalu mengumpulkan beliau berdua dalam kebaikan. Amin ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idali aqalina wa akhirina wa ayatam minka wa urzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala solihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar Engkau dapat berbuat kebajikan, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak maaf dari saya, Allahumma minkum, saya kembalikan ke MC.